semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak serta sidang jemaat yang berbahagia di hari ini. Yakin dan percaya kita boleh ada, boleh melaksanakan kegiatan, dan boleh dipertemukan walaupun lewat Zoom. Kita semua masih dalam keadaan sehat itu karena semata-mata kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu saya undang kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu 24 Oktober 2021. Kita menyanyi dan memuji serta membesarkan nama Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak dan
setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Ibu, bapak, saudara-saudari, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagimu juga. Mari bersama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau, ya Bapa, mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kita sekalian yang telah tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Terambil dari Efesus 1 ayat 13-14 berbunyi demikian. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Persekutuan yang senantiasa dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk sekali lagi bermazmur bagi Tuhan lewat Mazmur 126
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, Dan lidah kita dengan sorak-sorai. pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan sorak-sorai. bersama-sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ibu bapak sekalian, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan boleh berikan pada kami. Hingga tiba saatnya kami akan bersama merenungkan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan membuka telinga, Tuhan membuka pikiran kami, Tuhan membuka hati kami. Mampukan kami untuk memahami apa yang ingin Engkau sampaikan dalam perenungan firman hari ini. Berbicaralah ya Roh Kudus, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, juga anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita diperkenankan Tuhan untuk membaca merenungkan firman-Nya, di mana pada ibadah kali ini ada 3 pembacaan yang perlu kita baca bersama-sama. Pembacaan pertama terambil dari kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kemudian pembacaan kedua yaitu di kitab Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28, dan pembacaan yang ketiga dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Pembacaan pertama Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan, dan perkumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari Ibrani 7 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap harinya harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkannya kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Haleluya. Bacaan Injil kita hari ini terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Berbunyi demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta
bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bersama kita nyanyikan yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam jumpa kembali.
Terima kasih untuk kesempatannya saya boleh diberikan berpelayanan di sini. Tema kita pada pagi hari ini adalah supaya aku dapat melihat. Terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan memulai perenungan firman hari ini dengan sebuah kisah mengenai seseorang yang sedang melewati hutan. Nah, ketika itu ia melihat seekor serigala yang lumpuh keempat kakinya. Ia ingin tahu bagaimana serigala itu dapat hidup. Lalu ia melihat seekor harimau datang dengan membawa kijang hasil buruannya. Harimau itu makan sepuasnya dan meninggalkan sisa bagi serigala. Hari berikutnya Tuhan memberi makan serigala dengan perantaraan harimau yang sama. Orang itu pun mulai mengagumi kebaikan Tuhan yang begitu besar dan dia berkata dalam hati begini, aku juga akan menganggur di rumah saja dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Karena ia akan mencukupi segala kebutuhanku. Ia melakukan niatnya berhari-hari lamanya. Tetapi seperti yang bersama kita bisa duga, tidak terjadi apa-apa. Ketika orang yang malang ini sudah hampir mati, terdengarlah suara. Hai engkau orang yang sesat, bukalah matamu pada kebenaran. Ikutilah teladan harimau dan berhentilah meniru serigala yang lumpuh. Penulis menambahkan pengalamannya demikian. Di jalan, aku melihat seorang gadis kecil menggigil kedinginan dalam pakaiannya yang tipis. Tiada harapan baginya untuk mendapat cukup makanan. Kata penulis, aku menjadi marah dan berkata kepada Tuhan, mengapa hal ini kau biarkan? Mengapa engkau tidak berbuat sesuatu? Sementara waktu Tuhan tidak berkata apa-apa, malamnya ia menjawab dengan sangat tiba-tiba, kata Tuhan, aku telah berbuat sesuatu. Aku menciptakan engkau. Terkadang kita sudah sangat jelas melihat kebenaran terjadi di depan mata kita. Tetapi hati kita tertutup. Hati kita terlanjur mengeras dan buta. Dalam perikop bacaan utama kita hari ini mengenai Bartimeus yang adalah seorang pengemis. Ia memiliki keterbatasan penglihatan, ia buta. Tetapi apakah imannya pun berada dalam kondisi yang sama? Perhatikan ayat 47. Orang banyak menyebut Yesus sebagai Yesus orang Nazaret. Tetapi Bartimeus berbeda. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini artinya Bartimeus memiliki pengenalan yang sangat dalam tentang Yesus. Bagaimana dia sangat mengenal Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang dapat memulihkan kondisinya. Di tengah-tengah seruannya, orang banyak menegur agar Bartimeus diam. Bartimeus dianggap sebagai pengemis biasa yang meminta-minta. Ia dianggap berteriak agar Yesus memberi dia sedekah. Sekalipun orang banyak risih dan memintanya untuk diam, Bartimeus justru berseru lebih keras. Ini artinya Bartimeus tidak buta secara iman. Hambatan-hambatan yang dia miliki tidak menghentikannya untuk mencari Yesus dan membangun iman pada Yesus. Katanya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Selaras dengan yang dicatat dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang yang berkenan kepada Allah. Orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya tanpa iman, Bartimeus tidak mungkin pulih dari keberadaannya.
Sampai pada akhirnya di ayat 49 Yesus berhenti dan menyuruh salah satu murid untuk memanggilnya. Murid Yesus memanggil Bartimeus dengan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Menarik jika kita membahas lebih jauh istilah kuatkan hatimu, yang dalam artian bahasa Inggris artinya have courage, atau bersukacitalah, bangkitlah, beranilah. Bartimeus diajak untuk bangkit berdiri, mengatasi segala hambatan dan penderitaannya, untuk meresponi panggilan Yesus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab meresponi panggilan Yesus. Dalam Lukas 19 ayat 7 sampai 8, itu mengisahkan ketika Zakeus dipanggil oleh Yesus. Ketika itu orang banyak bersungut-sungut saat melihat Yesus akan makan dalam rumah Zakeus. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi bagaimana respon Zakeus? Zakeus yang adalah pemungut cukai justru berdiri dan berkata bahwa ia akan memberikan setengah miliknya pada orang miskin, dan pada orang yang dia peras mengembalikan 4 kali lipat. Zakeus meninggalkan apa yang dahulu berharga baginya. Kita bandingkan lagi dengan Elisa ketika Elia memanggil untuk menggantikannya sebagai nabi. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 21. Saat itu Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembunya. Elisa meminta untuk pulang ketika Elia memanggil. Ia minta untuk pamitan pada orang tuanya sambil menyembelih lembu yang tadinya dia gunakan, memasak dagingnya dengan alat bajak sebagai kayu api. Satu-satunya mata pencaharian yang ia miliki. Hartanya yang paling berharga, dia bakar. Dia tinggalkan demi meresponi panggilan Tuhan melalui Elia. Sama halnya dengan Bartimeus ketika mendengar bahwa Yesus memanggil dia. Bartimeus merespons dengan menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Sebagai seorang pengemis, jubah adalah satu-satunya hal yang berharga untuk menghangatkan diri ketika malam dan ketika siang untuk alas sedekah. Jubah yang berharga inilah yang saat itu juga dia tinggalkan dan dia pergi mendapati Yesus. Ibu Bapak, artinya dari contoh di atas kita diajak untuk apapun yang merintangi kamu dalam ikut Tuhan, untuk datang pada Yesus, tinggalkan. Hingga tiba saatnya Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sebenarnya apa istilah iman yang telah menyelamatkan? Mungkinkah hal yang sama juga terjadi pada kita? Terjadi pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Iman di zaman Yahudi dalam bahasa aslinya memiliki tiga makna, khususnya iman pada Yesus. Yang pertama, iman pasif yang percaya pada Yesus Kristus karena dia adalah penjamin atau penyedia kehidupan setelah kematian. Yang kedua, iman yang percaya pada Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang diurapi, yang dijanjikan akan membebaskan dari penjajahan secara lahiriah. Dan yang ketiga, definisi iman yang ketiga adalah iman aktif atau tindakan percaya yang dikerjakan melalui ketaatan dan kesetiaan, meneladani sikap hidup Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup.
Berdasarkan pengertian ini, kita paham betul arti iman yang menyelamatkan seperti yang dikatakan Yesus adalah iman yang ketiga. Definisi iman yang aktif atau iman yang dilakukan, iman yang dikerjakan. Dalam situasi saat ini tentu kita memiliki keterbatasan yang sama dengan Bartimeus. Kita tidak dapat melihat mujizat yang Yesus lakukan secara langsung. Maka benarlah pesan Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bartimeus boleh jadi tidak memiliki penglihatan pada saat itu, tapi dia mendapat pengenalan yang mendalam melalui pendengaran mengenai siapa itu Yesus. Karenanya melalui pendengaran kita akan firman Tuhan, kita bukan sekadar mempercayai Yesus secara pasif, melainkan aktif mengerjakan iman kita. Saudara dan saya diajak untuk aktif mengerjakan kepercayaan kita dalam ketaatan dan kesetiaan. Iman yang aktif terwujud dalam sikap hidup kita. Iman yang aktif terwujud dalam aktif mengikuti persekutuan, terlibat dalam pelayanan, aktif memiliki disiplin rohani, berdoa, membaca firman Tuhan, melakukannya dalam keseharian, dan senantiasa memperbarui diri berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bukan tidak mungkin kita juga alami apa yang Zakeus, Elisa, dan Bartimeus alami ketika Tuhan memanggil dia untuk melihat kebenaran. Meninggalkan apa yang menghambatnya untuk melihat kebenaran. Mereka tinggalkan semua. Dikembalikan berkali-kali lipat, dibakar, ditinggalkan. Karenanya apapun yang merintangi kita untuk melihat kebenaran, kita tinggalkan dan datang pada Yesus. Kita di sini diajak untuk berani tinggalkan apa yang merintangi kita dalam melihat kebenaran. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Ibrani 12 ayat 1b. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berbagai macam hal merintangi kita untuk melihat kebenaran. Kesombongan, keserakahan, ambisius yang berlebihan, dan hal-hal lain yang pasti Bapak Ibu lebih tahu apa yang merintangi kita dalam melihat kebenaran. Ada sebuah kisah menarik mengenai seorang jenderal Jepang termasyhur bernama Nobunaga. Ia memutuskan untuk menyerang meskipun jumlah prajuritnya hanya 1/10 dari jumlah prajurit musuh. Ia yakin bahwa ia akan menang, tetapi prajuritnya tidak merasakan hal yang sama. Mereka ragu untuk menang. Dalam perjalanan menuju peperangan, mereka berhenti di sebuah kuil. Sesudah berdoa dalam kuil, Nobunaga, sang jenderal, keluar dan berkata, "Sekarang aku akan melemparkan mata uang," katanya. "Jika gambar kepala yang kelihatan, kita akan menang. Kalau angka yang kelihatan, kita akan kalah. Nasib akan terungkap sekarang," katanya. Ia melempar mata uang dan tampak gambar kepala. Para prajurit begitu bersemangat maju perang, hingga mereka menang dengan mudah. Hari berikutnya, seorang ajudan berkata kepada Nobunaga, "Tak seorang pun dapat mengubah nasib yang sudah ditakdirkan untuknya." Jawab Nobunaga, "Memang betul," sambil menunjukkan mata uang rangkap yang kedua sisinya bergambar kepala. Kekuatan takdir atau kekuatan iman
yang yakin bahwa sesuatu akan terjadi. Lebih jauh lagi, apakah pengetahuan bahwa mereka akan menang lantas membuat mereka percaya secara pasif, tidak berjuang dalam peperangan? Apa begitu cara mereka meraih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka imani, kemenangan? Tidak. Prajurit justru bersemangat berperang. Sama halnya dengan kita. Janji Allah adalah ya dan amin. Tetapi kita diajak untuk senantiasa mengerjakan, aktif melakukan iman kita. Tahu persis apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita, dan giat tekun mengerjakan iman percaya kita sehari-hari. Karenanya saya akan menutup perenungan firman Tuhan dengan sebuah quotes dari Dale Carnegie yang berkata demikian. Sebagian besar hal penting di dunia telah dicapai oleh orang-orang yang terus berusaha ketika tampaknya tidak ada harapan sama sekali. Kiranya Allah memberkati kita semua dalam keseharian kita, memampukan kita untuk aktif mengerjakan iman percaya kita supaya kita dapat melihat dan mengerjakan kebenaran. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami sadar bahwa melakukan kebenaran firman Tuhan adalah hal yang tidak mudah, Bapa. Tapi biarlah kiranya dalam ketidaksanggupan kami, Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kami, memampukan kami untuk mengusahakan kebenaran dalam berbagai hal yang diizinkan diperhadapkan pada kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melihat dan melakukan kebenaran. Kiranya kami senantiasa mengerjakan apa yang kami doakan dan mendoakan apa yang kami kerjakan. Amin. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, bersama dengan seluruh orang percaya, bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas segala pemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nas pembimbing terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening jemaat atau menggunakan QR code yang akan tampil dalam tayangan berikut. Tubuhku mencari
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama kita bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan lagi persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan segala yang terbaik yang kami miliki. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam mengelola persembahan agar segala yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Bapak, kami dalam kesempatan ini kami juga turut bersama bersyukur untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu Saudari Anugrah Seleng tanggal 26 Oktober, Saudari Kesya Adonia Limbu Saputra tanggal 27 Oktober, Saudari Friska Oktaviani tanggal 28 Oktober, dan Saudara Yosa Rantesalu tanggal 30 Oktober. Juga jemaat Tuhan yang tidak terdaftar, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan sukacita dan damai yang berlimpah, agar dapat terus merasakan penyertaan Tuhan dari tahun ke tahun, menjadi nyata atas bagian diri mereka. Bapak, kami juga turut mengucap syukur untuk sidang Sinode AM yang ke-25 boleh selesai berlangsung. Kiranya dalam setiap pengambilan keputusan yang sudah diambil, Tuhan juga boleh turut campur tangan, Tuhan dahului setiap perencanaan-perencanaan, agar pada akhirnya nama Tuhan lagi yang termulia dari setiap hal yang boleh diambil, diputuskan. Dalam kesempatan ini kami juga turut menopang doa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Rika Dartika, Ibu Yunus Misi, mertua Bapak Ronald O. Patadungan, Opa Enzo, dan saudara-saudara kami lain yang belum tercatat. Kiranya dalam setiap hal yang mereka ambil, baik itu obat-obatan, makan, minum, peristirahatan, Tuhan boleh menolong mereka memulihkan diri dari hari ke hari, sehingga nyata lagi penyertaan Tuhan atas pemulihan yang mereka rasakan. Kami juga turut berdoa untuk setiap pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh senantiasa mendengar seru doa kami, permohonan kami, karena kami yakin dan percaya kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa berjalan dengan kami, menyiapkan segala yang terbaik boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sangkar tak kenal nama setinggal. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, limpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Pergilah, yakinlah bahwa Yesuslah Juru Selamat yang benar, dan kita bersama mohon berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh
Demikian ibadah kita. Kiranya kita dimampukan untuk senantiasa melakukan kebenaran dalam keseharian kita. Selamat hari Minggu, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama lambaikan kedua tangan, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.